Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Jutil Givari dari nomor absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sebuah program C++ di mana kita perlu membuat program untuk mengelola inventaris barang di sebuah toko. Data yang perlu disimpan itu meliputi nama barang, kode barang, jumlah stok, dan harga satuan, serta data total harganya. Langsung saja kita mulai dari flowchart terlebih dahulu. Di sini kita akan menambahkan fungsi tambah barang terlebih dahulu yang dimana dimulai dari start. Lalu kita akan masuk ke bagian fungsi pada dia akan mengecek suatu kondisi dimana kalau jumlah barangnya itu lebih dari sama dengan 100, maka dia bernilai true, yaitu inventaris penuh dan program berakhir. Namun kalau tidak, maka dia akan menampilkan tambah barang ke berapa, lalu nama barang, kode barang, jumlah stok, dan harga satuan. Lalu setelah itu dia akan diproses inventaris jumlah barang kali total harga sama dengan hitung total inventaris jumlah barang kali stok, lalu inventaris jumlah barang kali harga. Lalu setelah itu program akan menambahkan nilai jumlah barang ditambah dengan 1. Setelah itu barang berhasil ditambahkan dan program pun berakhir. Lanjut ke bagian fungsi tampilkan barang, yang dimana dimulai dari start. Lalu dia akan mengecek apakah jumlah barangnya itu sama dengan 0. Kalau misalkan bernilai true, maka tidak ada barang dalam inventaris dan program berakhir. Namun kalau tidak, maka dia bernilai false dan masuk ke bagian pernyataan perulangan, yang dimana dimulai dari i sama dengan 0 ke jumlah barang yang kita masukkan sebelumnya. Lalu dia akan menampilkan barang keberapa serta nama, kode, stok, harga, dan total harga. Lalu setelah itu perulangan yang dilakukan tadi kan dimulai dari 0, maka akan ditambahkan setiap nilai 1 setelah perulangan itu dilakukan sampai tidak memenuhi. Kalau misalkan ini 2, inilah sampai 2. Lanjut, kalau misalkan inilah 2 tambah 1, 3, dia akan mengecek apakah 3 itu ke 2, kan tidak mungkin. Jadi dia bernilai false dan program pun berakhir. Lalu masuk ke fungsi hapus barang yang dimulai dari start. Lalu masukkan kode barang yang ingin dihapus. Masuk ke bagian pernyataan perulangan, yang dimana masukkan kode barang yang ingin dihapus. Lalu ke bagian i sama dengan 0 ke jumlah barang. Lalu kalau bernilai true, maka dia akan mengecek inventaris kali kode apakah sama nilainya dengan kode. Kalau misalkan iya, maka dia akan memproses indeks sama dengan nilai i. Namun kalau tidak, maka dia akan mengulang proses kembali sampai syarat yang pertamanya itu tidak terpenuhi. Lalu kalau misalkan false, sama juga dia akan mengecek lagi apakah nilai indeksnya itu nilai 1. Kalau misalkan benar, maka barang tidak ditemukan dan program berakhir. Namun kalau tidak, maka dia akan masuk lagi ke bagian fungsi pernyataan perulangan, yang dimana kali ini i-nya itu sama dengan nilai indeks ke jumlah barang, namun dikurang dengan 1. Kalau misalkan true, maka program akan memproses inventaris sama dengan inventaris yang di dalamnya itu nilai i ditambah 1. Lalu akan pernyataan perulangan yang kembali akan diproses. Setelah itu dicek apakah dia masih memenuhi atau tidak. Kalau misalkan tidak, maka dia bernilai false dan program akan menyesuaikan jumlah barang yang dikurang dengan 1. Setelah itu menghasilkan output barang berhasil dihapus dan program pun berakhir. Lanjut ke bagian flowchart yang terakhir, yaitu init main, yang dimana di sini start, lalu akan menampilkan menu inventaris toko, yaitu tambah barang, tampilkan barang, hapus barang, dan keluar. Setelah itu kita akan memilih dengan pilihan, masuk ke bagian switch dengan berbagai macam case yang terdiri dari case 1, case 2, case 3, dan case 4. Yang dimana di sini kalau misalkan kita memilih case 1, maka tambahkan barang, yang dimana kita akan memanggil fungsi yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Lalu kalau misalkan kita memilih kalau misalkan tidak memilih, berarti nilai false. Kita memilih case 2, yaitu memanggil fungsi tampilkan barang. Kalau misalkan kita memanggil case 3, maka dia akan memanggil fungsi hapus barang. Kalau misalkan false, maka program pun selesai. Kalau misalkan tidak memilih antara case 1 sampai case 4, maka pilihan tidak valid. Masuk ke bagian pernyataan
pengecekan kondisi, dia akan merespon kalau misalkan pilihannya itu melewati 4, maka dia bernilai true dan kita disuruh memilih ulang sampai kita memilih dari case 1 sampai case 4. Kalau misalkan dia bernilai false, maka program pun berakhir. Kita lanjut ke bagian programnya. Sebentar. Nah, yang dimana di sini kita mulai dari di sini kita memiliki include IOStream sebagai header utama dalam program C++. Include IOStream juga kita bisa memasukkan fungsi seperti cin, cout, dan juga handle. Di sini kita menggunakan include string, artinya kita membawakan galeri dengan tipe data string di dalamnya. Lanjut ke bagian using namespace std, di mana kita menggunakan fungsi atau class yang tersedia di dalam using namespace std tersebut. Di sini kita akan membuat fungsi, yaitu fungsi struct dengan nama barang, yang dimana fungsi struct sendiri untuk menggabungkan berbagai macam tipe data menjadi satu kesatuan. Di sini kita akan membuat dulu dengan deklarasi tipe data string, yang artinya kita akan memasukkan hanya karakter saja ke bagian dalam nama dalam program tersebut. Lalu lanjut. Di sini kita kita akan deklarasikan yaitu tipe data string lagi, tapi untuk kode. Sama string itu untuk bisa memasukkan karakter ke dalam program. Lanjut. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, ini kita akan menggunakan tipe data integer, artinya kita memasukkan tipe datanya itu bilangan bulat ke dalam bagian program stop. Nah, di sini tipe data float, artinya kita akan memasukkan data dengan bilangan namun yang berkoma ke dalam harga tersebut. Di sini kita masukkan lagi yaitu tipe data float, namun ini untuk total harga. Sama seperti sebelumnya, float itu untuk bisa kita memasukkan tipe data yang bilangannya itu berkoma. Di sini kita deklarasikan dulu untuk tipe data array, yaitu barang inventaris dengan memesan kamar 100. Di sini kita deklarasikan juga tipe data integer untuk jumlah barang yang dimulai dari 0.
di sini kita deklarasikan juga untuk float, tipe data float, artinya kita bisa memasukkan data bilangan yang bulat ke dalam bagian hitung total, yang dimana di dalamnya kita deklarasikan juga untuk tipe data integer untuk stok dan juga float untuk harga. Lalu selanjutnya di sini return artinya dia akan mengembalikan proses pemrograman dengan nilai data stok dikali nilai data harga. Di sini kita akan membuat dengan fungsi pertama, yaitu untuk tambahkan barang, di mana kita menggunakan void, yang artinya di bagian fungsi ini kita tidak mengembalikan proses nilai ke dalam alamat sebelumnya. Namun tidak berarti kita tidak bisa menggunakan fungsi return. Fungsi return sendiri di sini hanya untuk sebagai keluar dari fungsi tersebut. Di sini kita akan membuat fungsi, yaitu dia akan mengecek dengan if, dengan syaratnya itu jumlah barang apakah lebih dari 100. Kalau misalkan iya, maka di sini dia akan menampilkan cout bagian inventaris penuh. Lalu return dia akan keluar dari fungsi if. Di sini kita akan membuat cout, ya dia akan menampilkan bagian tambah barang ke di bagian layar input. Lalu per n dia akan mengosongkan baris sebelum ditambahkannya itu bagian tampilan tambah barang ke di bagian layar input. Di sini dia akan memproses jumlah barang akan ditambahkan dengan 1. Lalu setelah itu dia akan menampilkan cout, dia akan menampilkan bagian nama barang di bagian layar input. Setelah itu di sini kita akan menggunakan fungsi getLine, yang artinya kita bisa memasukkan spasi di bagian nama barang. Lalu setelah itu
kita akan menampilkan bagian cout, kode barang di bagian layar input. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi getLine. Sama seperti sebelumnya, kita bisa memasukkan karakter spasi di bagian kode barang. Lanjut. Kita akan menampilkan bagian cout, yaitu di bagian jumlah stok pada layar input. Nih. Di sini kita akan memasukkan data ke dalam bagian jumlah stok. Lalu kita akan menampilkan bagian harga satuan dengan bantuan cout di bagian layar input. Di sini dengan bantuan in kita bisa memasukkan data ke dalam harga satuan. Lalu yaitu kita masuk ke bagian ignore, artinya dia akan membersihkan bagian debug supaya fungsi lainnya itu bisa dijalankan.
Nah, di sini kita akan menampilkan fungsi program yang dimana dia akan memproses bagian inventaris jumlah barang dikali total harga sama dengan hitung total. Di dalamnya itu ada inventaris jumlah barang kali stok, lalu ada inventaris jumlah barang kali harga. Lalu kemudian di sini kita akan memproses kembali lagi, yaitu dengan jumlah barang plus, artinya jumlah barang sama dengan jumlah barang tambah 1. Di sini kita akan menampilkan cout dengan barang berhasil ditambahkan di bagian dari input. Di sini kita membuat fungsi lagi, yaitu tampilkan barang. Di dalamnya itu jumlah barang sama dengan 0. Dia akan mengecek apakah syarat datanya itu yaitu jumlah barang apakah bernilai 0 atau tidak. Kalau misalkan memenuhi maka salah. Lalu kita akan ngoding. Di sini akan ditampilkan yaitu cout barang berhasil ditambahkan. Salah. Di sini akan ditampilkan yaitu di sini akan ditampilkan cout itu tidak ada barang dalam inventaris. Yaitu fungsi return, artinya kita keluar dari bagian pengecekan kondisi. Lalu kita masuk ke bagian for, yaitu penurunan for. Dimana di sini ada inisialisasi, artinya untuk mengatur sebuah perulangan, yaitu ada kondisi di mana dia akan memutuskan apakah perulangan tersebut tetap dilakukan atau tidak, yaitu ada perubahan di mana dia akan mengubah nilai perulangan yang telah kita lakukan sebelumnya. Dalam for ini dia akan menampilkan cout barang ke dengan bantuan cout di bagian dari input. Lalu
Lalu kita akan menampilkan bagian nama di bagian dari input. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan bagian kode di bagian layar input. Lalu di sini kita akan menampilkan bagian cout, yaitu stop di bagian layar input juga. Lalu di sini kita akan menampilkan bagian harga di bagian layar input. Lalu kita akan menampilkan bagian total harga di bagian layar input. Lanjut kita buat lagi untuk void hapus barang, yang dimana kita akan deklarasikan dulu untuk tipe data string untuk kode. Lalu kita akan menampilkan bagian cout, masukkan kode barang yang akan dihapus di bagian layar input. Di sini kita menggunakan getLine, artinya kita bisa memasukkan spasi ke bagian data. Lalu di sini kita akan deklarasikan itu tipe data integer untuk indeks dengan nilai awalnya itu adalah -1. Lalu kita masukkan bagian pernyataan perulangan yang dimana ada inisialisasi, kondisi, dan juga perubahan. Inisialisasi sendiri artinya dia akan mengatur perulangan yang telah dilakukan berapa kali. Setelah itu kondisi, dia akan memutuskan apakah perulangan tersebut tetap dilakukan atau tidak. Lalu selanjutnya ada perubahan, di mana dia akan mengubah setiap perulangan yang telah kita lakukan. Lanjut.
sini kita akan memasukkan bagian pengecekan kondisi yang dimana data dari inventaris kali kode akan dicek apakah sama dengan data di dalam kode tersebut. Kalau misalkan iya, maka dia akan menjalankan memproses indeks sama dengan nilai 1 lalu break, artinya keluar dari bagian pernyataan pengecekan kondisi. Lalu di sini kita akan melakukan pengecekan lagi apakah syaratnya itu indeks, apakah nilainya sama dengan negatif 1 atau tidak. Kalau misalkan iya, maka dia akan menampilkan si out barang tidak ditemukan di bagian layar input. Setelah itu return, artinya kembali. Lalu di bagian for kita masukkan lagi perulangan. Di mana di sini ada inisialisasi, fungsinya itu untuk mengecek apakah untuk mengatur perulangan yang telah kita lakukan berapa kali. Setelah itu ada kondisi, dia akan memutuskan apakah perulangan tersebut tetap dilakukan atau tidak. Dengan datanya itu akan dikurang dengan 1. Lalu setelah itu ada perubahan, di mana dia akan melakukan pengubahan setiap berapa kali perulangan yang telah kita lakukan. Lanjut. Maka dia akan memproses bagian inventaris sama dengan inventaris i plus 1. Lalu masuk ke bagian proses, ke bagian jumlah barang yang akan dikurang dengan negatif 1. Lalu di sini akan ditampilkan bagian dengan bantuan out, maka bagian barang berhasil dihapus akan tampil di bagian layar input. Lalu masuk ke bagian fungsi utama yaitu int-main, di mana fungsinya sendiri untuk menampung program-program yang telah kita siapkan sebelumnya. Di sini kita deklarasikan yaitu tipe data integer, yaitu bilangan bulat untuk bagian pilihan. Lalu kita masukkan fungsi perulangan yaitu do while, yang dimana bagian do ini kita isi dengan
sini akan tampil bagian menu inventaris toko di bagian layar input. Setelah itu kita masukkan yaitu tambah barang di bagian layar input. Lalu selanjutnya itu tampilkan barang di bagian layar input. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan lagi hapus barang di bagian layar input. Lalu kita akan menampilkan bagian menu keluar di bagian layar input. Lalu kita akan menampilkan lagi yaitu pilihan menu di bagian layar input. Lalu yang terakhir sign, yang dimana kita akan memasukkan data ke bagian pilihan. Sign ignore, dia akan membersihkan debug supaya programnya itu lancar. Lalu kita masukkan switch, yang artinya fungsi tersebut berguna supaya kita bisa memilih berbagai macam pilihan di dalam program. Di sini kita membuat case 1 untuk memanggil fungsi tambah barang, lalu lanjut. Kita akan memanggil fungsi yaitu tampilkan barang. Yaitu case 3 itu untuk hapus barang, lalu lanjut. Memanggil fungsi hapus barang, lalu cout. Program selesai. Lalu masuk ke bagian default supaya kalau misalkan kita memilih tidak 1 maupun 4, maka dia akan menampilkan pilihan tidak valid.
Lanjut di sini while fungsinya supaya dia akan mengecek kalau misalkan pilihan satu ataupun 4 tidak terpilih, maka while ini akan memeriksa. Kalau misalkan benar, maka lanjut ke bagian do. Dia akan mengembalikan proses lagi ke bagian menu inventaris toko sampai kita memilih antara 1 sampai 4. Lalu lanjut ke bagian return 0, yang dimana return 0 sendiri kegunaannya itu untuk menandakan kalau programnya itu berhasil tanpa ada kendala. Oh ini. Lanjut kita akan mengecek program tersebut, yang di sini kita misal tambahkan barang 1, maka nama barangnya itu adalah ibu. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan satu lagi. Yang kedua tuh misalnya ayam goreng. Kalau barangnya itu ada 08, stoknya itu 9, harga satuannya itu adalah 9.000. Misal kita 2, maka dia akan menampilkan bagian barang 1 ke barang kedua. Kalau misalkan ketiga, misalnya yang ini saya hapus itu adalah barang ke 1, yaitu 02, maka barang berhasil dihapus. Kalau misalnya keempat, kita akan coba lagi untuk menampilkan, maka hanya tersisa barang ke 1. Lanjut ke 4, dan program pun selesai. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.